Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi kaidah nahwu kita, yang mana kita masih membahas kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah, yang insyaallah kita masih dalam pembahasan asmaul marfu'at, isim-isim yang dirofa, yang mana kita kemarin telah membahas mubtada dan khobar, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim rofa yang berikutnya, yaitu isim kana. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah ismu kana. Yang ketiga, isim yang dirofa adalah ismu kana. Apa itu isim kana? Ismu kana huwa kullu mubtada'in. Isim kana adalah setiap mubtada, sehingga secara asal isim kana tersebut adalah mubtada. Tadkhulu alaihi kana, ya, isim kana adalah setiap mubtada yang masuk pada mubtada tersebut kana, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudara-saudara kana. Sehingga isim kana ini bisa kita simpulkan bahwasannya, ya, isim kana itu adalah setiap mubtada yang didahului kana. Ya, setiap mubtada yang kemasukan kana maka tidak menjadi mubtada lagi, tetapi menjadi isim kana. Wasmu kana yakunu daiman marfu'an, dan isim kana itu selalu marfu'. Contoh, contoh ya di sini. Kana Zaidun qa'iman. Zaid berdiri. Nah, di sini kana ini masuk ke mubtada. Ya, ini asalnya adalah Zaidun qa'imun. Asalnya Zaidun qa'imun. Zaidun di sini asalnya adalah mubtada, kemudian kemasukan kana sehingga menjadi isim kana, tidak menjadi mubtada lagi. Nah, isim kana ini rofa Zaidun, rofanya dengan dhammah. Dan qa'iman ini sebagai khobar kana yang nasab. Ya, khobar kana itu nasab. Nanti akan ada pembahasan macam-macam isim yang dinasab. Salah satunya adalah khobar kana. Zaidun ismu kana marfu'un bi dhammah. Zaid isim kana yang dirofakkan dengan dhammah. Taib. Kemudian kita akan mengenal, ya, saudara-saudara kana itu apa saja. Akhwatu kana hiya, ini ya, akhwatu kana hiya, saudara-saudara kana diantaranya asbaha waktu pagi, adha waktu duha, dhalla waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam. Sehingga asbaha, adha, dhalla, amsa, bata lit taukid, maknanya adalah berkaitan tentang waktu. Maknanya apa? Menunjukkan waktu. Contoh di sini. Mislu asbahatis syajaratu musmiratan. Ini ya, asbahatis syajaratu musmiratan. Ya, pohon pada pagi hari berbuah. Ya, pohon pada pagi hari apa? Musmiratan, berbuah. Pada pagi hari pohon berbuah. Adhal muhandisuna muhtamina bi'amalihim. Pada waktu duha, al-muhandisuna, para insinyur, itu muhtamina, perhatian, bi amalihim, dengan apa? Pekerjaan mereka. Jadi di sini al-muhandisuna isim adha rofa, sedangkan muhtamina ini adalah khobar adha nasab. Nasabnya dengan ya di sini karena jamak mudzakkar salim.
Berikutnya dhallal amilu mukibban ala amalihi. Ya, dhalla ini waktu siang maknanya. Al-amil itu artinya adalah pekerja, yang di sini dia sebagai isim kana. Mana khobarnya? Khobarnya adalah mukibban di sini. Ya. Khobarnya adalah apa? Mukibban, nasab. Amsatis sama'u mumtiratan. Pada waktu sore langit hujan. Langit menurunkan hujan. Ya, di sini adalah as-sama, ini isim amsa, sedangkan mumtiratan itu khobar amsa yang dia nasab. Kemudian yang terakhir adalah bata. Batan najmu lamian. Pada malam hari bintang itu bercahaya. An-najmu ini isim bata yang rofa, sedangkan lamian itu khobar bata yang nasab. Ini ya littaukid, tolong dihafalkan saudara-saudara kana yang maknanya littaukid, menunjukkan waktu. Berikutnya di antara saudara kana adalah soro. Apa itu makna soro? Makna soro adalah littahawul. Makna soro itu adalah menunjukkan perubahan. Ya, berubah menjadi apa gitu ya. Littahawul, perubahan. Mislu saral qatnu nasijan. Ya. Ini seperti contoh apa di sini? Telah menjadi ya, al-qatan itu apa? Kapas gitu ya. Kapas telah menjadi apa? Nasijan, menjadi ya sesuatu yang ditenun, di kain yang ditenun. Nanti kan kapas jadi benang terus jadi kain tenun gitu ya. Soro bermakna apa ini? Littahawul, menjadi. Ya, contoh lain seperti apa? Soro ya, al-khosyabu romadan. Ya, contohnya kayu telah menjadi arang. Nah, seperti itu. Ini soro, maknanya adalah menjadi. Terus kemudian di antara saudara kana ada laisa linnafi, maknanya adalah untuk penafian, peniadaan ya. Mislu laisan najahu sahlan. Ya, laisan najahu sahlan. Ya, keberhasilan tidaklah mudah. Ya, keberhasilan tidaklah mudah. An-najahu di sini adalah isim laisa yang rofa, sedangkan sahlan ini adalah khobar laisa yang dia adalah nasab. Kemudian di antara ini saudara-saudara kana adalah mazala, mabariha, manfakka, mafati'a. Ada 4, tolong dihafalkan. Mazala, mabariha, manfakka, mafati'a. Ini maknanya lil istimrar. Maknanya terus menerus. Maknanya adalah senantiasa. Ya, contohnya apa di sini kita lihat? Ya, mazalas salamu amalan ya muhibbaban. Ya, senantiasa salam itu adalah harapan ya. Harapan yang menjadikan apa? Muhibbaban, yang menjadikan seseorang saling mencintai. Nah, di sini kita perhatikan mazala saudara kana, assalamu ini isimnya, isim mazala yang rofa. Sedangkan amalan ini adalah khobar mazala yang nasab. Mabarihas sarukhani muntaliqaini ilal qamar. Nah, mabariha di sini saudara kana, kemudian sarukhani ini adalah isim mabariha yang rofa, tanda rofanya adalah alif ya karena dia musanna. Kemudian muntaliqaini ini adalah khobar mabariha yang nasab. Nasabnya dengan ya di sini karena dia musanna. Kemudian manfakka tifluna iman. Manfakka ini termasuk saudaranya kana.
Ya, atiflu naiman, senantiasa ya terus menerus atiflu anak itu apa? Naiman, tidur. Jadi atiflu di sini adalah isim manfaka yang rofa, naiman ini khobar manfaka yang nasab. Ini ya, tolong diperhatikan, dihafalkan saudara-saudara kana yang bermakna istimror, terus menerus senantiasa. Mazala mabariha manfaka mafatiyah. Kemudian berikutnya adalah madama. Apa? Madama artinya adalah li bayanil muddah, menunjukkan waktu. Tapi li bayani muddah itu maksudnya apa? Madama itu li bayanil muddah, untuk menjelaskan selama apa gitu ya. Li bayanil muddah, menjelaskan selama apa. Ini madama. Contohnya apa? La ta'buri syari'a madamatil isyaratu hamra'a. La ta'bur di sini apa? Jangan menyeberang jalan. La ta'buri syari'a, jangan menyeberang jalan, madamat, selama. Ini madam ini diartikan selama. Madamatil isyaratu hamra'a, selama lampu lalu lintas. Ini ya, isyarah ini adalah apa namanya? Lampu lalu lintas ya. Hamra'a, masih merah gitu ya. Selama lalu lintas masih, di sini lampu lalu lintas masih merah. Nah, di sini. Jadi madama ini diterjemahkan selama. Al-isyarah ini adalah isim madama yang rofa. Hamra'a ini adalah khobar madama yang nasab. Gitu ya. Wa tusamma kana wa akhwatuha bil af'alin naqisah. Ya. Dan dinamakan kana dan saudaranya itu dinamakan dengan fiil-fiil yang nakis. Fiil-fiil yang kurang, nakis ya. Kenapa kana dan saudaranya dinamakan fi'il nakis? Li'annaha tahtaju ila khobarin ya liyutimma maknal jumlah. Jadi kana dan saudaranya dinamakan dengan fi'il nakis karena kana dan saudaranya itu tahtaju, butuh kepada khobar. Jadi kana dan saudaranya itu butuh kepada khobar liyutimma maknal jumlah, untuk menyempurnakan makna jumlah. Ini ya. Jadi af'al naqisah itu ya kana dan saudaranya diantaranya. Kama tusamma aidan bil af'alin nasikhah. Nah, sebagaimana pula kana dan saudaranya juga dinamakan dengan fi'il-fi'il yang nasikh. Ya. Fi'il-fi'il yang nasikhah, fi'il-fi'il yang merubah. Kenapa nasikhah dinamakan fi'il nasikhah? Li'annaha tughayyiru hukmal khobar. Karena apa? Karena kana dan saudaranya itu merubah hukum khobar. Yang asalnya khobar mubtada itu, kalau khobar mubtada kan rofa ya, dirubah dengan adanya kana, maka menjadi khobar kana berubah menjadi nasab. Kalau khobar mubtada itu rofa, sedangkan khobar kana itu adalah apa? Nasab. Jadi merubah hukum khobar. Maknanya adalah kana dan saudaranya menasabkan khobarnya, khobar kana. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian poin yang ketiga, kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya seluruhnya itu adalah fi'il. Jadi kana dan saudara-saudara itu semuanya fi'il. Wa tanqasimu kana wa akhwatuha bin nadhari ila tasrifiha salasata aqsam. Dan terbagi ya, kana dan saudaranya itu terbagi ya, apabila ditinjau dari tasrifnya, kana dan saudaranya itu terbagi menjadi 3 macam. Saya ulangi ya, kana dan saudaranya apabila ditinjau dari tasrifnya itu terbagi menjadi 3 macam. Apa saja? Yang pertama, af'alun ya'ti minhal mudhari'u wal amru.
fiil-fiil yang ada padanya fiil mudhari' dan amrnya. Jadi lengkap, ada madhi, mudhari' dan amr. Wa ya'malu mudhari'uha wa amruha amalal madhi. Dan mudhari'nya dan amrnya itu mengamalkan amalan fiil madhi. Maksudnya adalah saudara-saudara kana ini meskipun dia berupa fiil mudhari' dan fiil amr, tapi juga bisa merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, macam yang pertama ini yang lengkap ya, ada madhi, mudhari', amrnya, itu adalah kana. Kana yakunu kun gitu ya. Asbaha yusbihu asbih, adha, dolla, amsa, bata, soro. Ini apa? Lengkap, ada madhi, mudhari' dan amr. Dan fi'il mudhari' dan amrnya itu mengamalkan amalan fi'il madhi. Maka bisa beramalan mudhari'nya. Kita lihat di sini ya, yang beramalan yadhillu ya, al-amilu mukibban ala amalihi. Nah, di sini kita perhatikan dolla ini mudhari'nya masih bisa beramalan, bisa merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ini mudhari'nya. Kunu yaddan wahidatan, jadilah tangan yang satu. Maksudnya adalah bersatulah gitu ya. Jadilah tangan satu. Nah, kunu di sini adalah fi'il amr dari kana yakunu kunu fi'il amr. Ya kan? Ini apa? Juga beramalan merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa yajuzu ayasbiqa hadhil af'ala harfu nafyin. Dan boleh mendahului fiil-fiil ini huruf nafi. Contohnya di sini apa? Nah, di sini didahului huruf nafi juga bisa. Maka Zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri. Lam tusbih asyajaratu musmiratan. Jadi pohon itu belum tidak berbuah gitu ya. Ini yang pertama, yang lengkap ada madhi, mudhari' dan amrnya. Kemudian yang ba, kita perhatikan di sini yang ba, af'alun ya'ti minha al-mudhari'u faqat. Adalah fi'il-fi'il yang ada padanya mudhari' saja. Jadi hanya ada madhi dan mudhari'nya saja. Wa la ya'ti minhal amru, dan tidak ada fi'il amrnya. Jadi hanya ada madhi dan mudhari'. Wa ya'malu mudhari'uha amalal madhi, dan mudhari'nya itu mengamalkan amalan fi'il madhinya. Amalannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Apa saja? Wahia af'alul istimrar. Jadi yang ada madhi dan mudhari'nya adalah fi'il-fi'il istimrar. Contohnya apa? Mazala, mabariha, manfakka, mafati'a. Ini hanya ada madhi dan mudhari'nya. La yazalu, la yabrah, la yanfaku, ya, lam yafta di sini ya. Wa takunu daiman masbuqatan bi harfi nafyin. Untuk zala, bariha, infaka, fati'a ini selalu didahului huruf nafi. Makanya di dalam manafi selalu didahului huruf nafi. Kalau mudhari' berarti didahului huruf la ya, sebagaimana contoh berikut ini. Nah, la yazalu salamu amalan muhibbaban gitu ya. Ini adalah apa? Mudhari'nya dari mazala. Ini mazala, mudhari'nya la yazalu. Lam yanfakka, lam yanfakka tiflu yabki. Nah, di sini manfakka, mudhari'nya lam yanfakka di sini ya. Nah, ini adalah apa? Mudhari'nya. Ini merofakkan isim, menasabkan khobarnya. Nah, ini macam yang kedua, apa? Ada madhi dan mudhari'nya. Nah, sekarang macam yang ketiga, yang jim, fi'lani jamidani. Ya, dua fi'il yang jamid. Apa itu dua fi'il yang jamid? Apa itu fi'il jamid? La ya'ti minhuma mudhari'un wala amrun. Jadi fi'il jamid itu yang tidak ada mudhari'nya dan amrnya. Wa huma laisa wa madama. Itu adalah apa? Saudara kana laisa dan wa madama. Madama. Jadi laisa dan madama itu hanya berupa fi'il madhi saja. Dia jamid, tidak ada mudhari' dan amrnya.
Wa tusamma mallati tasbiqu dama bimal masdariyah dzarfiyah. Dan ma ya dinamakan ma yang mendahului dama itu dinamakan dengan ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa dinamakan ma masdariyah dzarfiyah? Karena ma di sini bisa membuat masdar menjadi masdar, dan dzarfiyah karena menunjukkan waktu. Ya, maknanya kan selama, berarti menunjukkan keterangan waktu. Wa yustaratu fi madama ayasbiqaha jumlatun, dan disyaratkan pada madama itu harus didahului jumlah. Jadi ada kalimat dulu, ada jumlah, baru madama. Nggak bisa madama itu apa di awal sendiri, di awal kalimat nggak bisa. Jadi harus diawali apa jumlah terlebih dahulu. Contoh, lan yantasirul aduwu. Nah ini kan didahului apa? Didahului jumlah dulu, baru madama kan. La yantasirul aduwu madama tawa'awunu qa'iman. Tidak akan menang musuh selama kerjasama masih tegak. Tolong menolong masih apa? Masih tegak. Nah di sini madama didahului oleh jumlah lan yantasirul aduwu, ya kan? Madama selama ta'awun tolong menolong masih tegak. Nah ta'awun ini adalah isim madama, qa'iman adalah khobar madama. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, dari apa tadi? Dari alif hanya ada madhi mudhari amr yang pertama. Terus yang kedua adalah apa? Madhi dan mudhari, yaitu fi'il istimrar. Dan yang ketiga itu hanya ada madhinya, yaitu laisa dan madama. Malhudah, catatan. Ya juzu an tusta'mala kana wa akhwatuha fima ada fatiha wa zala wa laisa. Boleh ya digunakan kana dan saudaranya kecuali fatiha, zala dan laisa ka af'alin tamah. Jadi apa? Kana dan saudaranya kecuali fatiha, zala dan laisa itu boleh bermakna fi'il yang tamah, fi'il yang sempurna. Kalau tadi kan ada pembahasan fi'il nakis ya, fi'il yang nakis. Kalau ini fi'il tamah, tamah berarti ghairu nakisah, bukan kurang tapi sempurna. Wal muradu bitam, dan yang dimaksud dengan fi'il yang tam, fi'il yang sempurna di sini adalah mayak tafi. Kita perhatikan di sini, ya mengecil. Ya kembali ke makna fi'il tam, ya af'al tam, fi'il yang sempurna. Yang dimaksud dengan tam di sini mayak tafi bi fa'ilihi, apa yang cukup dengan fa'ilnya saja, wala yahtaju ila khobar. Jadi dengan adanya fa'il itu sudah cukup, tidak butuh kepada khobar. Beda dengan fi'il nakis tadi kan. Kalau fi'il nakis itu kan butuh ke mana? Butuh kepada khobar. Sedangkan fi'il tam itu tidak butuh kepada khobar, tapi dia sudah cukup dengan fa'ilnya. Mislu sa'utabi'u akhbarahu aina makana. Saya akan mengikuti kabar-kabarnya aina makana, dimanapun dia berada. Nah, kana huna, kana di sini maknanya wujida. Jadi kana di sini hanya ada fa'ilnya. Ya, karena ini kana di sini adalah kana yang tam, bukan kana yang nakis ya. Jadi kana itu ada yang nakis, ada yang tam. Nah, di sini kana yang tam, dia hanya ada fa'ilnya. Dia adalah kana tam, berarti dia cukup dengan fa'ilnya. Kana ini memiliki fa'il dhamir mustatir takdiru huwa. Nah, berhubung ini adalah kana yang tam, kana yang cukup dengan fa'ilnya, maka tidak butuh ke khobar. Jadi ini nggak ada isim kana, nggak ada khobarnya kana. Kenapa? Karena ini kana yang tam, yang cukup dengan fa'ilnya. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah hanya kepada Allah kembalinya segala perkara. Tasiruhuna, ini dari soro yasiru ya. Ini berarti mudhari dari soro. Nah, tasiruhuna bermakna tarji. Tasiru di sini bermakna kembali. Nah, tasiru di sini apa? Dia adalah fi'il tam. Jadi cukup dengan fa'ilnya. Fa'il tasiru mana? Al-umur. Jadi tasiru ini fa'ilnya al-umur. Tasiru di sini nggak ada isim tasirunya, nggak ada khobarnya pula. Karena ini adalah tasiru yang tam.
Awat at-tuyuru ila asyashiha wabatat bimakna dakhalat fil laili. Batat itu maknanya adalah masuk pada malam hari. Jadi bata di sini apa? Bata yang tam, bukan bata yang nakis. Ya, bata yang tam berarti dia cukup dengan fa'ilnya. Mana fa'il batat? Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhya kembali ke tuyur. Jadi bata di sini nggak ada isimnya, nggak ada khobarnya. Karena di sini bata yang tam yang cukup dengan fa'ilnya. Taib, inilah malhudah yang penting sekali. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan isim kana yang berikutnya. Karena ini masih ada beberapa poin. Fanaktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.